أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kajian kita Risalah di Seberang Kematian, episode yang ketiga. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 42. Di situ Allah mengatakan, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang memegang jiwa manusia. Allah yang mencabut roh manusia hina mautiha, tatkala dia diwafatkan. Ada dua versi di dalam tafsir yang saya jumpain. Kalimat ini diartikan orang yang tertidur itu juga mati. Cobalah perhatikan orang yang sedang tidur terlelap, enak, tidak ada merasakan sakit. Apalagi pada waktu dia akan memulai tidur, zikir dia pelan-pelan hilang. Jiwanya, rohnya itu dipegang oleh Allah. Kalau sudah Allah yang mengerjain, sikit pun tidak ada merasa sakit. Maunya beginilah kita nih. Begitu tertidur, nyelelap ketidur, kalau memang sampai umur kita besok udah nggak ada, wah tak ada lagi rasa sakit, tak dijumpai. Tapi kalau sudah Allah mengutus Israel mengambil anak manusia, sakratil maut, wah, wailun, celaka. Jadi itu perbedaan. Terkadang kalau kita jadikan pertanyaan, tidur enak, lelap kita, di mana kita pada waktu itu? Malah ada sebahagian dapat mimpi enak, ada yang mendapatkan mimpi yang nikmat, ya bukan main dari Allah.
Ada yang mimpi seramnya, na'udzubillah. Besok diceritakannya, ya Allah, semalam aku mimpiku, ya Allah, nikmatnya bukan main. Waktu itu ente di mana? Ini salah satu rahasia Allah yang memang harus diyakini dengan keimanan. Allati lam tamutu fi manamiha. Tatkala dia tertidur itulah sedang tertidur enak itu dipegang Allah. Wa yumsik bihallati. Jika Allah meredain masih panjang umurnya, dibalikkan Allah lah. Wa qada alaih. Ingat, wa qada alaiha al-maut wa yursilul akhar. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Cuman kata Allah, sampai kepada satu masa yang sudah ditentukan, ila ajalin musamma, sampai suatu masa yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Persoalan ini saja pun menjadi i'tibar kalau kita mau berpikir. Landasan ayat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Bahkan pada waktu roh kita itu dalam keadaan tidur, dipegang oleh Allah. Abdullah bin Abi Qatadah waktu ayahnya bercerita. Ini termasuk hadis sahihain yang disahihkan oleh dua periwayat yang termasuk di dalamnya Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan Ahmad. Pernah kami suatu waktu berjalan dengan Rasulullah dengan perjalanan yang panjang. Sampai di suatu malam, sahabat-sahabat pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, capek kali kita. Istirahat kita kenapa? Melepaskan lelah. Nah, dia mengatakan, yang saya khawatirkan nanti subuh kita lewat. Bagus kita tunggu subuh. Bilal, saya yang akan membangunkan ya Rasulullah. Kata Bilal bin Rabah. Saya yang akan mengingatkan ya Rasulullah, mari kita istirahat dulu. Istirahatlah. Ada yang di tenda, ada yang di bawah pohon. Tertidur. Rasulullah tertidur. Semua sahabat tertidur pada waktu itu. Begitu terbangun, matahari dah naik. Semua terbangun. Subhanallah. Rasulullah menggelengkan kepala. Bilal, apalah jawaban engkau? Kejadian yang seperti ini. Waktu itulah Bilal mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau ya Rasulullah, demi Allah. Memang tertidur saya ya Rasulullah, tak terbang. Kadang-kadang logikanya apa? Nabi itu maksum. Rasulullah itu terpelihara dari dosa. Mungkinkah Allah memperbiarkan Rasulullah kejadian seperti ini? Enggak. Kenapa terjadi seperti itu? Supaya ada contoh untuk umatnya. Dan bukan sekali dua kali Rasulullah memberikan contoh. Padahal Nabi tidak pelupa. Rasulullah terpelihara daripada dosa. Demi Allah ya Rasulullah, tertidur saya. Waktu itulah Nabi mengatakan, hari ini Allah mencabut nyawamu
kalau dia menghendakinya. Inilah yang dibuktikan. Kalau Allah mau, Allah bisa menahan roh kita dan tidak kembali. Kalau dalam istinbat hukumnya, subuhnya macam mana ini Ustaz? Dia ambil wudhu kata Rasulullah. Setelah mereka mengambil wudhu sama, sholat sunat dulu 2 rakaat. Habis sholat sunat, Bilal disuruh qamat, Nabi mengimami, macam biasa sholat subuh, yang tidak terlambat. Jadi Pak, kadang-kadang ini menjadi istinbat hukum buat kita Pak. Kalau memang terlambat bangun, di mana waktu terbangun itulah waktu sholat buat kita. Subuh ya. Tapi jangan main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taunya subuh udah masuk, terdengarnya azan. Masjid dekat di sebelah. Ini karena dingin, tarik selimut balik, tidur balik. Terbangun, udah jam 8. Ini main-main yang macam gini. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah jangan dimain-mainkan. Sekali dimainkan Allah, baling telinga itu ke belakang. Iya. Jangan pernah mempermainkan Allah, apalagi dalam sesuatu yang wajib. Ada jemaah saya yang bertanya apa? Gak bisa tidur Ustaz. Iya, payah kali saya tidur malam. Kadang-kadang menjelang subuh baru tertidur. Kadang-kadang lewat subuh, udah jam 8 saya sholat subuh. Iya. Betul seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Udah memang begitu kemampuan, ya sudah. Tapi jangan tidak kerjakan sholat. Makanya Rasulullah, satu-satunya Nabi dan Rasul, kalau dibuatkan satu pertanyaan, Ustadz, Rasulullah itu kan Habibullah, ya. Dibandingkan dengan manusia biasa tak ada contohnya, tak bisa sebanding, betul. Kalau memang Rasulullah itu Habibullah, keimanannya kuat, kenapa mesti dimatikan Ustaz? Ya, kalau memang Habibullah udah diangkatkan saja, udah selesai sudah. Kenapa mesti proses mati? Atau proses wafatnya macam tidur. Tak tahu besok pagi lah, sudah tak ada, aman kan? Ini Pak Rasulullah merasakan sakit, sebulan Rasulullah merasakan sakit sebelum wafat. 4 malaikat yang datang mendampingi Rasulullah pada waktu sakaratil maut. Kenapa seperti ini? Pada Rasulullah itu orang yang beriman. Jawabnya cuma satu. Yang pertama Allah mengatakan, apabila nanti sakaratil maut mengambilmu, yang pertama kali berwasiatlah kepada istri, berwasiatlah kepada anak, bersiatlah kepada orang yang ditinggalkan. Nah, ini yang ditentukan. Makanya Rasulullah pada waktu detik-detik sakaratil maut itu berwasiat dulu kepada Umar bin Khattab, kepada Fatimah, kepada Aisyah, istrinya. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, coba lihat dulu, apa masih ada di sakuku itu sisa-sisa duit? Ada ya Rasulullah, sekitar 7 dirham kalau menurut riwayat Pak. Bagikan kepada anak yatim, bagikan. Sampai kepada 7 dirham pun ini aku tidak akan menjadi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah jika Allah bertanya. Tuh salah satu di antaranya.
Wasiat yang kedua, pada waktu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq mendekati, Nabi mengatakan, fu anfusakum wa ahlikum nara. Umar, peliharalah keluarga itu daripada azab neraka. Wa ahlikum nar. Keluarga itu pelihara, ingatkan mereka. Wasiat Umar, selagi umatku nantinya berpegang teguh kepada dua pokok persoalan dalam kehidupannya, amanlah dia. Isfihada ya Rasulullah, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Ini pesan wasiat. Makanya ada contohnya untuk umat. Sampai-sampai pada waktu itu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, kalau engkau tidak reda ya Rasulullah, kami akan kembali ke angkasa memohon kepada Allah. Tidak, Jibril jangan. Lebih enak aku berjumpa dengan kekasihku ketimbang mengemban risalah lagi terus berkelanjutan. Allah sudah menjaga agamanya ini. Allah yang akan memelihara agama ini dengan Al-Quran. Aku tidak khawatir lagi, wahai Jibril. Cuman mohonan, sampaikanlah ini kepada Allah. Aku tidak khawatir, Jibril, tentang diriku. Tidak sedikit pun tidak. Tidak pernah aku khawatir tentang diriku. Tapi satu permohonanku, umatku bagaimana ya Jibril? Tolong sampaikan kepada Allah. Kalau sudah Nabi yang mendoakannya, Pak, aman sudah. Memang ya. Yang menjadi panutan buat Rasulullah sebagai contoh, padahal Nabi itu bukan orang yang pelupa, maksum, terpelihara daripada dosa. Terus pernah suatu saat Rasulullah lupa dalam bilangan rakaat. Iya, lupa Rasulullah dalam bilangan rakaat dalam satu sholat, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah udah bertambah sholat kita ini rakaatnya. Enggak, kata Nabi. Semua sahabat mengatakan, engkau melakukan sampai 5 rakaat ya Rasulullah. Terkejut Nabi. Balik Nabi, tambah. Itulah dia sujud sahwi. Ada jalan keluarnya. Jadi contoh-contoh yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, bukan Rasulullah itu pelupa, bukan Rasulullah itu orang yang sengaja berbuat dosa, tidak. Terus kalau ini yang terjadi kepada kita, Pak, ada contohnya yang diberikan oleh Rasulullah, jalan keluarnya. Tak usah jauh-jauh, jangankan Nabi sudahlah, memang ada contoh kepada kita sekarang ini. Allahu Akbar, ini sholat maghrib nih. Kadang-kadang Ustadz pun begitu. Ya. Ini udah 2 atau 3 nih, 2 atau 3 nih, 2 atau 3 nih. Bapak pernah begitu? Pernah, apalagi ini otak nih. Macam-macam pikiran. Bisa lupa kita kadang-kadang, cuma 3 rakaat gitu. Ada jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah. Yang dikatakan sujud sahwi. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu lengkap sudah. Di dalam sholat, jangan tuan-tuan menganggap, jangan bapak-bapak menganggap yang setan itu jauh daripada orang yang sholat. Justru pada waktu sholat kadang-kadang nih, di hati nih main, biar bisikan-bisikannya sekalipun. Dalam sholat lagi itu Pak. Iblis tidak akan pernah berputus asa dalam menggoda anak manusia. Bahkan iblis sendiri menantang Allah
walaupun dia sudah dikafirkan oleh Allah, walaupun dia sudah dilaknat oleh Allah, satu mintanya itu kepada Allah. Iya, karena Adam ini, engkau melaknatku wahai Allah, cuman satu permohonanku, panjangkan umurku nanti sampai hari kiamat. Iya, kata Allah. Allah ditantang. Ya itu makanya Pak, dalam doa jangan minta panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku. Makhluk yang meminta panjangkan umur itu cuman, itu Bapak yang bilang, iblis. Satu-satunya ilmu iblis yang perlu kita tuntut di muka bumi ini Pak, cuman satu aja, lain gak ada. Apa itu Ustadz? Gigih dan pantang menyerah. Itu iblis itu. Jadi kalau ada manusia yang gigih dan pantang menyerah, tinggal jawab aja lah sendiri. Tapi kalau untuk yang positif, untuk yang baik, sedang enak-enak duduk Rasulullah dengan sahabat itu waktu sholat asar. Habis sholat, biasanya Nabi habis sholat itu kadang-kadang ngobrol dengan sahabat-sahabat yang terdekat. Kadang-kadang Rasulullah memberikan tausiah habis sholat asar. Ini kebiasaan Rasulullah. Tiba-tiba datang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada perintah Allah lagi Jibril? Enggak. Aku sengaja sekarang ini cuma mau mendampingin engkau ya Rasulullah. Kenapa? Sebentar nanti. Kau tunggulah, ada orang yang mendatangin engkau, itulah iblis. Makanya di dalam riwayat Pak, hampir semua Nabi dan Rasul itu pernah terjadi dialog antara mereka dengan iblis. Iya. Sejak daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Isa di dalam riwayat yang sampai kepada Rasulullah, itu hampir semua pernah didatangin oleh iblis. Apalagi Isa. Isa pernah mengatakan, iblis, kalau engkau satu saja engkau ucapkan kalimat astagfirullahaladzim, saya yang jamin engkau termasuk orang yang taubat. Iblis senyum. Kadang-kadang berandai-andai kita, kalau bolehlah diikutinya saran Nabi Isa apa? Diucapkannya astagfirullahaladzim. Ya, diampunkan Allah lah dosanya tadi ini. Kan aman kita nih. Belum tentu. Iya. Makanya saya selalu mengatakan peranan iblis dalam kehidupan kita sebagai manusia perlu Pak. Kenapa Ustadz? Itulah dia tolok ukurnya keimanan kita. Kalau boleh iblis yang tak ada, kita tak tahu kadar keimanan kita sampai di mana. Karena memang tidak sia-sia Allah menciptakan skenario iblis melawan pada Allah. Jadi perlu adanya iblis. Makanya kalau dilihat di dalam kalimat literatur bahasa Arab, iblis itu kata jenis. Memang ada makhluknya. Kalau as-syaitan, sayatinihim, as-syaitan itu berbentuk kata sifat. Jadi apa saja yang diajarkan oleh iblis kepada anak manusia diikutin oleh iblis, termasuk kata sifat setan ini sudah kelakuan iblis yang dilakukannya. Sampai sekarang masih hidup iblis Pak. Ya, nanti kiamat dia baru mati. Cuman kita tak tahu alamatnya di mana. Apalagi nomor HP-nya. Kalau bolehlah kita tahu nomor HP-nya di mana tempat tinggalnya, wah. Banyak kali ini anak manusia yang berguru ke sana. Untuk ilmu. Terus sampai pada waktu detik-detik kita akan mengambil air wudhu, sholat, begitu Allahu Akbar,
Makanya kan kadang-kadang ustaz mengartikan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang-orang yang sedang sholat itu terdinding dia dari siapa? Dari orang-orang yang akan membuat keji dan kemungkaran. Itu memang iya. Tapi dari iblis mah berbisik terus nih di dalamnya. Bisikannya terus. Kadang-kadang lupa deh. Begitu Allahu Akbar kalau mak-mak nih, kompor belum mati. Kunci belakangnya mulai di otak nih main. Apalagi kalau bapak-bapak yang masih aktif dalam pekerjaan, mendekati Ramadan, habis mendekati hari raya, itu ini keluar, nggak THR nih keluar, nggak THR nih, sholat pun tak beres lagi. Iwaswi sufi sururin nas, main terus di dalam mutaan, dalam persoalan. Ini iblis yang punya kerjaan. Apakah orang yang sholatnya seperti ini, Ustadz, diterima oleh Allah? Nah, ini jadi masalah. Saya selalu mengatakan khusyuk atau tidak khusyuk, ataupun masih lupa dalam bilang rakaat, otak ini masih menerawang kemana-mana, tapi tetap dilakukannya sholat ini, Pak. Soal nilai, Allah yang punya. Memang sebaiknya khusyuk itu timbul. Nah, jalannya macam mana, Ustadz? Saya selalu mengatakan supaya kita ini tidak terkontaminasi pikiran kita kepada yang lain-lain, Pak. Begitu Allahu Akbar, apa yang kita lafazkan di ujung lidah itu coba ikutilah dengan hati. Ya Allah, Engkau yang maha segala. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kulakukan ya Allah atas nama, dengan nama, memulai dengan nama muka. Semua apa yang kukerjakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati terus berkata, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Ini orang sholat yang macam begini, Pak, ini 5 menit tak selesai. Iya. Yang kedua, orang yang sholat ini memang tahu dia arti-arti dari pada Fatihah. Fatihah aja pun jadi. Iya. Tak usah yang lain, Pak, tak usah. Kenapa? Karena membaca ayat dalam sholat fardu itu sunat, bukan wajib. Lupa pun kita udah selesai. Minimal Fatihah. Ada sesuatu komunikasi antara yang kita lafazkan dengan bisikan di dalam hati. Wah, ini baru. Semua teringat. Tak akan bisa lupa kita dengan bilangan rakaat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar nih, ini main ke sana, segala macam. Itu yang dikatakan iwaswi sufi sudurin nas. Was-was ini akan terus dibisikkan iblis ke dalam hati manusia. Terus sepanjang hidup kita, sampai pada waktu detik-detik sakaratil maut mengambil kita, itu terus bisikan-bisikan itu. Lafaz-lafaz yang kita hafal dalam Al-Quran, begitu detik sakaratil maut itu kan menjelma dia. Balik dia. Iblis lagi main. Jangan itu yang diingat. Tuh, ingat aja yang enak-enak dalam hidup nih. Iblis dimain. Makanya di dalam ayat jelas sekali dan banyak sekali ayat mengatakan sesungguhnya setan, iblis adalah musuh kamu yang paling nyata. Itu jelas. Tak lama kemudian, Pak, datanglah seorang yang setengah tua. Menyambung cerita tadi. Waktu itu Jibril mengatakan, kau lihat, itu dia datang.
Begitu akan terjadi dialog, gak ada mengucapkan salam di hadapan Nabi, langsung aja duduk. Sahabat-sahabat melihat, siapa yang datang, kurang ajar kali ini. Tapi di Rasulullah diam, tak ada yang berani bersuara. Nabi cuma mengatakan, lima tadi kita mau ngapain kau kemari? Karena Nabi sudah dikasih tahu Jibril. Nah, si iblis itu mau datang nanti kemari. Iblis tunduk. Saya datang sekarang ini, wahai Muhammad, wajib buat saya menjawab semua apa yang engkau tanyakan kepadaku. Nabi cuma mengatakan, kaum sahibukum min ummati. Berapa banyak sahabat kau dari umatku? Sebahagian mengatakan di dalam riwayat 15. Ada sebagian mengatakan 12. Tapi saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Pertanyaan kedua waktu itu Nabi mengatakan, Kama'adu min ummati. Berapa banyaklah musuh-musuh kau dari umatku? Apa? Saya menyimpulkan di dalam riwayat ini, walaupun lebih daripada ini yang poin-poin terbesar. 10. Mayhuwa, siapa mereka-mereka itu? Waktu itu iblis mengatakan, Inta ya Muhammad, adu. Kaulah orang yang pertama musuh, kata iblis tadi mengatakan. Nabi senyum. Tak ada sedikit pun Nabi gentar menghadapinya, Pak. Karena di dalam riwayat ini dikatakan ini formnya bentuknya macam manusia biasa, steady, pakaian oke. Bahkan di dalam riwayat mengatakan ini ganteng. Makanya salah kadang-kadang orang menggambarkan iblis itu jelek, lidah panjang, telinga lebar, mata melotot keluar. Mungkin salah ini, Pak. Iblis itu ganteng, Pak. Nah, perhatikanlah, orang yang ganteng-ganteng itulah mungkin. Ganteng iblis itu, jangan bilang jelek. Orang ciptaan Allah yang pertama. Dari semua malaikat ini iblis yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ini dulunya patuh. Dan dulunya sujud kepada Allah. Sejak begitu Adam diciptakanlah, baru agak membangkang. Jadi kalau bolehlah Adam tak diciptakan pada waktu itu masih patuh. Patuh iblis itu, Pak. Kadang iblis saja pernah sujud kepada Allah, konon kita manusia. Jadi orang-orang yang saat sekarang ini yang beragama Islam tidak pernah sujud kepada Allah, apa tidak lebih parah daripada jadi karena Nabi Adam diciptakanlah baru. Siapalah musuh kau? Enta ya Muhammad, orang yang pertama yang menjadi musuh. Sampai kapanpun aku terus akan membayangin engkau dalam kehidupan ini. Nabi senyum. Jibril pun kalau cuma nanti nggak ada cerita, kata Jibril, the King Rasulullah. Waktu itu Nabi mengatakan, apakah orang-orang yang musuh-musuh engkau ini, wahai iblis, orang yang sholat? Enggak. Senyum. Sahabat pun pada waktu itu melihat, apakah musuh engkau ini ya iblis orang-orang yang sering mengerjakan haji? Enggak. Orang yang selalu memberikan sedekah? Enggak. Orang yang selalu mengeluarkan zakat? Enggak. Orang yang selalu mengerjakan puasa, apalagi di dalam Ramadan? Enggak. Lah. Waktu itu mengatakan, apa kata iblis? Semua yang engkau katakan itu termasuk rukun di dalam agama Allah dan wajib dilakukan. Saya tak perlu lagi menggoda dan tidak perlu memusuhi mereka. Ya Muhammad, karena itu kewajiban mereka kepada Allah. Dan semua yang engkau katakan itu memang untuk mereka.
Tapi yang bisa mematahkan tulang punggung saya, wahai Muhammad, apabila ada hamba-hambamu yang ringan kali tangannya untuk menolong orang lain. Patah punggung saya ya Muhammad. Nah ini musuh iblis yang pertama, Pak. Makanya selalu saya mengatakan ringankanlah tangan untuk menolong orang lain. Saudara-saudara kita yang teraniaya, saudara-saudara kita yang terzalimin, minimal doa buat mereka. Itu minimal doa buat mereka. Cuma pertolongan. Kalaupun bentuk materi kita tidak mampu untuk menolong mereka, doa yang keluar. Ya Allah, tolong mereka ya Allah. Tolong mereka yang teraniaya ya Allah. Sesuai dengan janji. Doa orang yang teraniaya, tidak ada hijab di antara dia dengan engkau ya Allah. Doa yang keluar. Makanya hati-hati Pak. Menzalimin orang sekali dia mengangkatkan tangan kepada Allah, nggak ada hijab antara dia dengan Allah, didengar oleh Allah. Orang yang teraniaya. Apalagi terhadap orang-orang yang membela risalah agama Allah. Ini di samping sholat yang kita lakukan, di samping kewajiban yang kita lakukan, yang meringankan pada waktu sakaratil maut karena ringannya tangan untuk menolong orang lain. Ada ulama yang mengatakan sering-sering sedekah. Ada yang mengatakan orang-orang yang sering mengeluarkan infak. Makanya saya mendefinisikan kalimat infak di sini Pak, yunfikun. Makanya di situ diartikan orang-orang yang selalu berinfak. Cobalah nanti di dalam literatur kamus bahasa yunfik, infak. Di situ diartikan orang yang ringan tangan untuk menolong orang lain, bukan sifatnya materi saja, bukan. Pergi Bapak jalan-jalan misalnya. Gila jalan-jalan, tiba-tiba di jalan Bapak Ibu lihat ada nenek-nenek terjatuh terlungkup. Angkat dia, tolong dia, pinggirkan dia, kasih minum. Yunfikun, sudah Bapak lakukan. Itu kalimat infak. Jadi sifatnya bukan materi saja, bukan. Jadi kalau saya mengatakan orang-orang yang ringan tangannya untuk menolong orang lain, itu termasuk mereka-mereka yang sudah yunfik sudah dilakukan. Yang kedua, siapa mereka-mereka yang termasuk musuh engkau, wahai iblis? Apabila seorang anak patuhnya kepada orang tua melebihi kepada yang lain. Nah, ini yang melumpuhkan saya, wahai Rasulullah. Apabila ada anak yang patuhnya kepada kedua orang ibu bapaknya, ini termasuk nomor 2 yang meringankan kita pada waktu sakaratil maut. Makanya selalu Nabi mengatakan, ummuk birrul walidain. Hebat kalipun omelan orang tua, toh tetap orang tua. Jelek kalipun orang tua, toh tetap orang tua. Kalaupun ada yang bertanya, orang tua saya ini seringkali berbuat zalim, Ustaz. Orang tua saya ini kadang-kadang sholat pun tidak, Ustaz. Orang tua saya ini suka kali main pukul, Ustaz. Macam manapun bajingan orang tua itu tetap orang tua. Kan begitu Rasulullah mengatakan, macam manapun bajingannya orang tua itu tetap orang tua. Cuman kalau berlawanan dengan hukum Allah, ngapain kau sholat? Itu baru main. Ini kalau di dalam bahasa Arab, tapi orang Padang yang punya, ini orang tua kepunduang nih. Kalau gini, bolehlah kita ngelawannya. Makanya Bapak Ibu jangan menyangka boleh kita melawan orang tua, boleh.
Jelas sekali ayat mengatakan, wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karim. Membantah orang tua dengan kalimat iya, qaulul karim, tapi boleh dan dibenarkan kalau bahasanya lemah lembut. Kau mesti begini, bukan begitu ya. Kan lunak bahasanya. Kalau ini yang ayah bilang, kalau ini yang papa bilang, mungkin barangkali tidak. Nada, gaya, intonasi bahasa ini juga lah yang menentukan ciri khas orang-orang yang berakal dan beriman. Tapi kalau memang tak ada agama didikan kepada si anak, dimarahin oleh ayah emaknya, dia pun marah. Jadi mau apa? Oh, ada anak yang macam begini Pak, jangan bilang tidak. Ditantangnya orang tuanya. Nabi pernah ada seorang anak muda, ya Rasulullah, emak saya ini sudah tua ya Rasulullah. Iya, kata Nabi, ayah saya sudah lama meninggal. Iya. Ke masjid saya yang menggendongnya ya Rasulullah, makan saya yang menyuapinya Rasulullah, mandi saya yang memandikan karena orang tua saya ini udah uzur. Yang menjadi pertanyaan saya ya Rasulullah, apakah sudah terbalas budi orang tua ini apa yang saya lakukan? Dilihat oleh Nabi, la wala bizafratil wahidah. Hei anak muda, kalaupun engkau mampu menciptakan satu hirup nafas untuk orang tua ini, engkau tidak akan mampu membalas budinya. Engkau tidak akan mampu. Kau tahu, tatkala engkau lahir, doa yang keluar dari ujung lidahnya, ya Allah, panjangkan umur anakku ya Allah. Doa yang keluar dari orang tua kau. Tapi tatkala dia sudah lanjut usianya, engkau boloi memang seperti ini, tapi keluar dan terniat dalam hati engkau, ya Allah, kalau bisa cepat-cepatlah orang tua ini mati, supaya tak ada lagi beban kerjaanku. Tuh, yang tersirat dalam hati kau. Sampai begini Nabi mengatakan, makanya jadikan baru dua pokok persoalan ini Pak, yang memudahkan kita pada waktu sakratil maut, di samping sholat yang kita lakukan, di samping amal-amal ibadah yang kita lakukan, patahkan punggung iblis, lumpuhkan iblis di dalam diri. Itu baru dua persoalan. Insya Allah dalam episode yang berikutnya akan kita sambung kajian kita risalah di seberang kematian. Allahumma arinal haqqa haqqa warjudna tiba'ah wa arinal batila batila warjudna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan. Ya, Mas. Nggak ada pertanyaan. Udah nggak live lagi.